Kita tahu Indonesia punya masalah sampah yang besar banget. Nah, sebagai jawabannya, negara kita meluncurkan sebuah rencana ambisius yang landasannya sebenarnya simpel. Kurangi, gunakan kembali, daur ulang. Kali ini kita bakal bedah strategi nasional ini, mulai dari cetak biru idealnya sampai ya realita pahit di lapangan. Targetnya? Wah, ini jelas dan ambisius banget. Lewat peraturan presiden, Indonesia berkomitmen buat mengurangi total sampahnya sebesar 30% di tahun 2025. Dan angka ini bukan cuma angan-angan loh, ini adalah target nasional yang jadi penggerak semua kebijakan pengelolaan sampah di negara kita. Oke, ini dia gambaran pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari besarnya tantangan sampah di Indonesia, terus kita dalami strategi 3R nasionalnya, habis itu kita akan lihat langsung gimana cara kerja fasilitas utamanya, yaitu TPS 3R, sebelum kita berhadapan sama resiko dan rintangan yang nyata. Terakhir, kita akan bongkar apa aja sih kunci suksesnya. Terus gimana caranya pemerintah mau mencapai target 30% itu? Jawabannya ada di strategi nasional yang berpusat pada konsep 3R. Sebuah pendekatan yang dirancang untuk, mengubah total cara kita melihat dan mengelola sampah. Ini bukan sekedar slogan, ya. Ini adalah kebijakan pemerintah yang formal yang jadi dasar hukum buat membangun ekosistem pengelolaan sampah yang baru. Tujuannya bukan cuma mengurangi sampah, tapi juga menangani dan mengelola 70% sisanya secara efektif di tahun 2025. Nah, jantung dari strategi ini semua itu ada di satu infrastruktur kunci, tempat pengolahan sampah 3R atau TPS 3R. Coba bayangin, ini tuh kayak mesin daur ulang di tingkat lingkungan atau kelurahan. Tujuannya apa? Untuk memproses sampah sedekat mungkin dari sumbernya, jadi cuma sisa yang benar-benar nggak bisa diolah lagi, yang berakhir di TPA. Tapi, penting nih buat kita tahu, TPS 3R ini nggak sendirian, dia itu bagian dari jaringan yang lebih besar. Ada bank sampah tempat warga bisa nabung sampah anorganik, ada pusat daur ulang, bahkan ada fasilitas yang lebih canggih lagi. Semuanya dirancang untuk saling bekerja sama demi menciptakan sebuah ekonomi sirkular. Yuk kita coba intip ke dalam dan lihat gimana mesin daur ulang komunitas ini seharusnya bekerja. Gimana sih cara kerjanya sampai bisa mengubah sampah rumah tangga yang tadinya nggak ada harganya jadi sesuatu yang bernilai. Oke, semuanya dimulai dari pemilahan. Sampah dipisahkan jadi dua aliran utama, organik dan anorganik. Nah, sampah organik kayak sisa makanan atau daun-daunan langsung masuk ke area pengumposan kayak yang kita lihat ini untuk memulai perjalanannya jadi kompos. Proses bikin komposnya ini kelihatannya sih simple ya, tapi ternyata butuh waktu dan ketelitian. Sampah organik dicacah dulu biar lebih cepat terurai, terus ditumpuk lapis demi lapis. Selama sebulan, tumpukan ini dimasak sama mikroorganisme. Setelah itu, dibongkar, diangin-anginkan sebelum masuk tahap pematangan akhir. Total-total, butuh waktu sekitar 45 hari untuk mengubah sisa dapur jadi pupuk yang kaya nutrisi. Jadi, bisa kita lihat ya, ada dua jalur yang beda banget di sini. Di satu sisi, sampah organik diubah jadi produk yang kembali ke tanah sebagai kompos. Di sisi lain, sampah anorganik kayak plastik, kaca, dan kertas itu dipilah dengan teliti buat dijual ke industri daur ulang biar bisa punya kehidupan kedua jadi produk baru. Dan, coba lihat ini. Ini dia hasil akhirnya. Yang luar biasa itu transformasinya. Dari tumpukan sampah anorganik yang kelihatannya kotor dan gak bernilai, bisa jadi produk-produk kreatif dan berguna kayak gini. Ini bukti nyata banget kan dari potensi ekonomi sirkular, mengubah sampah jadi harta karun. Sejauh ini, rencananya kedengeran sempurna kan? Sebuah sistem yang mengubah sampah jadi sumber daya, ngurangin beban TPA, dan memberdayakan komunitas. Tapi, sekarang waktunya kita lihat realitanya di lapangan, di mana ternyata ada jurang yang dalam antara rencana dan kenyataan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau teorinya sebagus itu, kenapa praktiknya banyak banget fasilitas ini yang berjuang setengah mati buat bertahan hidup atau bahkan berhenti beroperasi sama sekali? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Data yang satu ini benar-benar bikin kita melak. Sebuah studi kasus di Denpasar menunjukin gambaran yang cukup suram. Dari 8 TPS 3R yang ada, setengahnya 50% statusnya tidak aktif. Ini bukan cuma masalah kecil loh, ini sinyal kalau ada masalah yang lebih dalam, yang sistemik. Terus apa dong penyebabnya? Wah, ini kayak kombinasi maut dari berbagai masalah. Semua berawal dari tantangan terbesar, mengubah perilaku kita semua. Waktu sampah nggak dipilah dari rumah, biaya operasional di TPS langsung melonjak. Ini menciptakan masalah bisnis klasik. Pengeluaran lebih besar dari pendapatan, apalagi kalau susah cari pasar buat kompos dan barang daur ulangnya.
Ditambah lagi manajemen komunitas yang rapuh dan dukungan pemerintah yang kadang ada, kadang nggak. Lengkap sudah resep kegagalannya. Kutipan ini benar-benar nonjok ke intinya. Akar dari banyak kegagalan itu seringkali dimulai dari tempat terkecil, rumah tangga. Tanpa pasokan sampah yang sudah terpilah dengan baik dari awal, seluruh rantai proses di TPS 3R jadi jauh lebih susah, lebih mahal, dan nggak efisien. Dan grafik ini, wow, ini nunjukin akar masalahnya dengan jelas banget. Coba deh lihat angkanya. Lebih dari 84% risiko keberhasilan proyek ini dibebankan ke kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Mereka ini seringnya para relawan dari komunitas lokal yang tiba-tiba harus mengelola sebuah operasi yang rumit dengan tantangan finansial, teknis, dan sosial yang besar banget. Jujur aja, bebannya itu terlalu berat. Oke, setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita coba cari solusinya. Kalau begitu banyak yang gagal, lalu formula suksesnya kayak apa? Apa sih yang bisa kita pelajari biar rencana dan realita ini nggak jauh beda? Kita bisa banget belajar dari negara lain. Korea Selatan misalnya. Sukses dengan mewajibkan produsen ikut bertanggung jawab atas sampah produk mereka. Singapura berhasil lewat kemitraan yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sementara Jepang, mereka menggabungkan undang-undang ekonomi sirkular yang kuat dengan disiplin sosial yang sudah mendarah daging. Nah, dari semua contoh tadi, kita bisa tarik 3 kunci sukses utama. Pertama, kolaborasi yang terintegrasi, di mana semua pihak punya peran yang jelas dan saling mendukung. Kedua, pembiayaan yang kreatif dan mandiri, nggak cuma bergantung sama dana pemerintah. Dan yang ketiga, ini yang paling fundamental, adalah disiplin masyarakat yang dibangun lewat edukasi yang nggak pernah berhenti. Jadi, pelajaran terpentingnya apa? Ya ini, kita nggak bisa cuma bangun gedung TPS 3R terus berharap masalah sampah beres. Keberhasilan itu butuh pembangunan sebuah ekosistem yang utuh. Ada dukungan kebijakan, model bisnis yang sehat, dan pastinya partisipasi komunitas yang aktif. Infrastruktur itu cuma satu keping puzzle aja dari gambaran besarnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih besar. Pengelolaan sampah itu sering banget dilihat sebagai beban, sebagai biaya. Tapi dengan model yang tepat, bisa nggak ya kita ubah ini semua menjadi mesin pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus kekuatan untuk pemulihan lingkungan? Potensinya ada di sana, tinggal menunggu untuk diwujudkan.